Kalau dikelompokkan, dia ada yang bersifat biokimia dan ada yang kalau biokimia itu biasanya apakah dia mudah bereaksi dengan oksigen, mudah bereaksi dengan kimia bila bertemu dengan unsur nitrogen, belerang atau sulfur. Lalu ada yang berupa logam antara atau logam transisi yang memiliki sifat spesifik sebagai logam pengganti atau ion pengganti. Nah, kalau dari segi kebutuhan itu dikelompokkan menjadi esensial dan non esensial. Jadi contoh yang mudah bereaksi dengan oksigen itu contoh logam beratnya yaitu kalsium, magnesium, kalium, dan juga natrium. Lalu kalau yang mudah bereaksi kimia bila bertemu dengan unsur nitrogen atau belerang atau sulfur itu ada cuprum, merkuri, dan juga Ag. Nah, kalau yang logam antara atau logam transisi itu contohnya seperti zinc, kadmium, ferum atau besi, kobalt, dan juga nikel. Nah, sumber dari logam berat itu ada aloton atau dari pertambangan dan pertanian, ada dari limbah domestik atau limbah industri. Jadi dia bisa mempengaruhi pH keasaman tanah sehingga logam berat itu dapat meningkat. Contohnya itu kayak kalau pada korosi pipa itu contohnya kayak cuprum, timbal, zinc, kadmium. Kalau dari deterjen itu contohnya kayak ferum, mangan, kromium, nikel, kobalt, zinc, dan lain sebagainya. Nah, kalau autoton itu berasal dari aktivitas vulkanik, dari erosi dan pelapukan, atau dari asap kebakaran hutan. Contohnya itu seperti cuprum, timbal, kadmium, AS, Hg, Zn, S, dan juga Fe. Kalau yang dari asap kebakaran hutan itu contohnya kadmium, Hg, dan juga Pb. Nah, ini sama aja yang tadi juga. Ini saya skip aja nih di dalam itu ya, di dalam laut. Nah, jadi tingkah laku dan juga nasib. Nah, jadi sifat dari logam berat itu kalau di alam itu akan dipengaruhi oleh pH dan juga bahan organik atau anorganik di lingkungan. Kenapa? Karena logam berat itu dapat berikatan dengan bahan-bahan organik ataupun anorganik yang ada di lingkungan. Nah, kalau pH dia biasanya logam berat itu dapat menurunkan pH sehingga kalau dia pH-nya turun itu akan meningkatkan ketersediaan logam di dalam lingkungan. Nah, jadi kalau pH-nya rendah, itu biasanya logam berat bisa larut di dalam air. Nah, konsentrasinya di dalam air itu bisa mengalami peningkatan. Maksudnya konsentrasi dari logam beratnya. Nah, kalau bahan organik atau anorganik di lingkungan itu akan menentukan tipe dan konsentrasi dari ligan dan kelat yang dibentuk sesuai dengan sistem redoksnya. Jadi ikatan antara logam berat dengan bahan-bahan organik ataupun anorganik itu disesuaikan apakah dia bersifat reaktif atau tidak dan sebagainya. Jadi dia akan terkait dengan ligan yang membentuk ikatan kompleks. Jadi kelat itu merupakan ikatan yang berbentuk ini ya, yang berbentuk siklik. Jadi dia logam berat itu bisa dari atmosfer, bisa dari biosfer, bisa dari hidrosfer, tanah, sedimen, batu-batuan. Dia asal muasalnya itu biasanya dari batu-batuan. Karena dia kan terbentuk dari ini ya, dari mineral-mineral yang ada di dalam batu-batuan. Nah, batu-batu ini mengalami pelapukan akan membentuk tanah ataupun sedimen. Nah, dari tanah ataupun sedimen itu akan masuk ke dalam siklus. Ada siklus air, ada siklus macam-macam, ada siklus nitrogen, ada siklus apalagi siklus sulfur dan lain sebagainya. Nah, tentang siklus-siklus nanti akan dipelajari dengan Pak Yasdi lebih detailnya lagi. Nah, jadi di dalam, makanya saya tadi sampaikan bahwa baik di dalam udara, dalam tanah ataupun dalam air, kalau seandainya salah satu unsur tersebut atau lingkungan tersebut sudah tercemar oleh logam berat, otomatis pada lingkungan yang lain juga akan tercemar dengan logam berat. Kenapa? Karena mereka saling berkaitan erat. Kenapa? Karena adanya siklus-siklus tadi. Ada siklus-siklus di dalam lingkungan ini yang kasat mata yang tidak terlihat oleh mata tetapi terjadi. Nah, logam yang terlarut itu dapat hilang melalui interaksi dengan permukaan partikel melalui fenomena ikatan. Nah, jadi maksudnya hilang itu bukan hilang tidak ada sama sekali, tetapi dia membentuk ikatan yang tidak membahayakan. Nah, itu sih.
Dia membentuk ikatan yang tidak lagi bersifat reaktif terhadap entah itu tumbuh-tumbuhan, hewan ataupun manusia. Nah, faktor yang mempengaruhinya itu biasanya berdasarkan dari komposisi kimia air lautnya, lalu salinitasnya, pH, kondisi hidrodinamik, perubahan redoks, transformasi biokimia, dan lain sebagainya. Jadi ada begitu banyak faktor yang bisa mempengaruhi adanya interaksi logam di lingkungan. Nah, jadi semakin tinggi salinitas itu jumlah kation akan semakin banyak. Nah, jadi kalau kompetisi dalam bentuk ikatan itu akan semakin tinggi. Nah, otomatis yang logam berat itu akan semakin banyak yang berikatan. Karena apa? Logam-logam berat itu kan bentuknya itu adalah kation ya, atau ion-ion positif. Makanya dia akan semakin banyak kalau semakin tinggi salinitasnya. Lalu dari sistem redoks dan juga transformasi biokimia, jadi dia akan mempengaruhi bentuk dari ion logam beratnya. Nah, kalau kalau dari jenis spesiasinya itu akan terbentuk sulfida kompleks, organik kompleks, klorik kompleks, hidroksi kompleks, tergantung dari jenis-jenis logam beratnya. Nah, kalau kondisi reduksi, logam-logam berat yang biasanya terbentuk yaitu ada kadmium, ada merkuri, ada timbal, ada besi, ada nikel, ada mangan, dan juga ada kromium. Nah, ini merupakan gambaran konsentrasi logam berat pada beberapa tempat. Ini dia mengambil konsentrasi yang ada di sedimen. Yang ini logam berat pada air laut. Nah, adapun transport dan transformasi dari biota dari logam berat ini akan menimbulkan berbagai macam efek kesehatan tergantung dari pada bagian atau pada organ mana sih yang terikat di dalam tubuh, apakah di dalam hati, ginjal, paru-paru, atau jantung dan lain sebagainya. Nah, daya racun dari logam berat itu dia bisa menghalangi kerja enzim. Nah, sehingga kalau seandainya kerja enzim itu sudah terhalang atau terhambat, itu akan mempengaruhi proses metabolisme tubuh sehingga dapat menimbulkan berbagai macam dampak atau gejala seperti alergi, mutagen, teratogen, atau karsinogen. Nah, jalur masuk dari logam berat itu ada 3, ada kulit, ada pernafasan, dan ada pencernaan. Yang jalur masuk logam berat ini tugas ya, saya minta dibuat jalurnya. Tugas pertama, buat jalur dari jalur masuknya logam berat melalui kulit, melalui pernafasan, melalui pencernaan. Boleh juga misalnya jalur masuk misalnya dari tanah hingga ke manusia, atau dari udara hingga ke manusia, terakumulasi ke tubuh manusia, atau dari air hingga terakumulasi ke tubuh manusia. Nah, meskipun organisme itu dapat menyerap logam, organisme itu juga mempunyai kemampuan untuk mentolerir abnormal konsentrasi logam dalam tubuh. Itu saya jelaskan tadi bahwa kita pun punya punya kemampuan untuk menetralisir segala logam-logam yang masuk ke dalam tubuh. Kenapa? Karena kita kan ada metabolisme di dalam tubuh. Nah, namun kalau misalnya jumlah yang terakumulasi terlalu banyak, nah itulah menyebabkan menyebabkan daya toleransi tubuh kita terhadap logam berat itu juga akan semakin menurun. Ini contohnya pada ikan dan juga krustase, itu dia mampu mengekskresikan jumlah logam abnormal yang diserap tubuh dan meregulasikan ke dalam tubuh. Jadi bisa dikeluarkan, tetapi kita punya keterbatasan. Nah, transformasinya itu akan dipengaruhi oleh aktivitas dari mikrobial. Jadi degradasi bahan organik menjadi komponen dalam berat molekul yang lebih rendah, sehingga dia dapat berikatan dengan ion logam, atau dengan merubah kondisi lingkungan yang berimbas pada perubahan bentuk molekul logam melalui aktivitas metabolisme. Jadi dia bisa merubah bentuk dari logam berat itu menjadi yang tidak berbahaya. Nah, ini clean up ya, cara menetralisir ibaratnya. Cara menetralisir dari logam berat itu ada secara konvensional, ada secara modern.
Nah, konvensional ada dragging, ada absorbing. Lalu kalau secara modern itu ada natural bakteri, ada fitoremediasi. Nah, tugas berikutnya yaitu buatlah ini ya penjelasan atau sedikit tulisan paper lah, ibaratnya paper tentang tentang dragging dan juga absorbing. Jadi sudah ada 3 tugas ya tadi tentang jalur masuknya atau jalur paparan logam dari tanah, udara, air ke dalam tubuh manusia, atau boleh juga dari bagaimana cara masuknya melalui kulit, pernafasan atau makanan. Yang kedua tentang tadi ya bagaimana cara mengurangi atau menghilangkan, bukan menghilangkan sebenarnya, cara mengimmobilkan supaya tidak terkomunikasi ke dalam tubuh manusia. Memindahkan lah ibaratnya, memindahkan logam berat secara konvensional. Ya. Yang kedua secara dragging, yang tugas ketiga tentang absorbing atau absorpsi. Nah, kalau secara modern itu ada natural bakteri, ada fitoremediasi. Nah, kalau natural bakteri itu biasanya salah satu contohnya itu bisa menggunakan Brasibacterium sp Mn32. Nah, jadi dia bisa bakteri tersebut diisolasi dari sedimen dari lautan dalam ya, di lautan Pasifik. Dia punya kemampuan untuk menghilangkan atau memindahkan mangan dari sebuah larutan, lalu dia akan dikonvertingkan ke dalam bentuknya ke dalam yang bukan larut dalam bentuk mangan oksida. Nah, dia akan dirubah bentuk oleh bakteri tersebut menjadi mangan oksida. Nah, kalau mangan oksida ini tidak berbahaya bagi tubuh manusia. Nah, selain itu juga dia bisa bakteri tersebut bisa mengabsorpsi zinc dan juga nikel. Selain selain mangan tadi. Nah, kalau fitoremediasi merupakan teknik tentang memindahkan atau menyerap logam berat dari dalam tanah ataupun di dalam air ataupun dari udara. Nah, jadi kalau fitoremediasi tidak menggunakan tumbuh-tumbuhan atau tanaman-tanaman. Jadi dia bisa diikat di akar, bisa diikat di batang, ataupun hingga ke daunnya. Jadi itu merupakan fitoremediasi, ini merupakan teknologi untuk menghilangkan kandungan logam berat. Bukan menghilangkan sebenarnya, memindahkan atau mengabsorpsi atau menyerap logam berat ke dalam tumbuh-tumbuhan. Jadi dipindahkan, misalnya dia awalnya itu logam beratnya berada dalam tanah, dipindahkan ke dalam tumbuh-tumbuhan, atau di dalam udara, dipindahkan ke dalam tumbuh-tumbuhan, dan juga di dalam air. Oke. Oke, mungkin itu saja materi pada hari ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Untuk tugasnya ini ditulis atau di Word, Bu? Oh, di Word saja, diketik aja. Jangan lupa dicantumkan sumbernya. Dikumpul di mana ya, Bu? Kenapa? Nanti saya di LMS nanti. Nanti saya sediakan tempat untuk mensubmit tugasnya. Nanti silakan saja dicek di LMS-nya. Baik, Bu. Makasih. Oke. Udah absen semua? Udah, Bu. Oke. Udah, Bu. Udah, Bu. Jangan lupa, kan kadang ada yang lupanya nanti nggak terekap itunya atau tidak terabsen dalam siakat. Silakan sering-sering rutin dicek itunya ya, absensinya dalam siakat masing-masing. Kalau seandainya ada yang tidak terekap atau tidak tersimpan,
kabari saya pada hari itu juga. Kalau besoknya saya sudah tidak bisa ngedit lagi ya, tidak bisa ngedit absensi di Siakat. Jadi kalau ada masalah dalam absensi Siakatnya, silakan japri saya langsung ke WA. Baik, Bu. Oke, tugasnya cukup jelas ya? Ya? Untuk absen di LMS saya nggak bisa, Bu, untuk absen. Kenapa? Jadi. Telat ya? Ya udah. Besok lain kali jangan telat. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Praktikum akan kita mulai sekarang hari apa ya? Maunya praktikum pada hari yang sama atau gimana? Hari Sabtu aja lah ya. Praktikumnya pun tutorial, jadi silakan nanti akan saya masukkan videonya dan juga data yang akan diolah. Kalau tentang logam berat nanti akan saya masukkan prakteknya di kimia tanah nanti, tentang materi kimia tanah nanti. Kalau hari Sabtu nggak apa-apa ya, bisa ya? Untuk prakteknya. Bu, maaf Bu, Ya. hari Sabtu nggak bisa Bu. Soalnya Kenapa? ada masuk agama Bu. Oh, Ada masuk mata kuliah agama Bu. bukan, saya pun ini, kita kan nggak ini juga, pengen saya masukkan video juga, video tutorial bagaimana cara ininya. Kita nggak masuk kelas juga, nggak nge-zoom juga. Pengen nanti kalian menyaksikan video saja, bagaimana tutorial atau penggunaan, misalnya praktikumnya bagaimana, seperti itu. Jadi nggak ganggu kuliah lah. Oke, Bu. Oke Bu, terima kasih. Oke? Baik Oke, Bu. Oke. Bu. Sepakat ya hari Sabtu aja ya. Ya, Bu. Oke, kita akan Iya, mulai Bu. Sabtu minggu depan. Setelah materi yang ketiga, Sabtu minggu depan lah berarti. Oke, Bu. Oke, mungkin sekian materi dengan saya pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan, tiba-tiba ada yang ingin ditanyakan atau yang masih belum mengerti, silakan diajukan di forum diskusi yang ada di LMS. Saya tutup perkuliahan kita pada siang hari ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.